Halo Aries, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aries, menggemparkan hal mustahil yang kamu miliki buat semua orang tertegun diam. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada di Emperor, ada Six of Swords, the Chariot, ada Five of Cups, dan di sini juga ada Age of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada di Emperor. Saya merasakan ini tentang kehidupan baru yang akan kamu miliki ya. Tentang sesuatu hal yang cukup akan menggemparkan ya mungkin dalam keluarga, pertemanan, tentang apa yang akan kamu miliki ini. Banyak yang mungkin akan terdiam ya, melihat perubahan yang besar dalam kehidupan kamu. Dan kayak semakin luar biasa ya, semakin menyala karena kamu akan memiliki sesuatu hal yang tidak semua orang bisa miliki. Dan ini bisa tentang karena apa yang kamu miliki ini banyak ya yang ingin mendekat kepada kamu. Jadi hati-hati. Ini bisa tentang mendapatkan pekerjaan, jabatan tertentu, atau kepercayaan, atau kesempatan, peluang. Oke. Artinya akan ada sesuatu hal yang benar-benar akan mengangkat derajat kehidupan kamu. Akan ada sesuatu hal yang kamu miliki yang yang cukup menggemparkan ya, karena banyak orang yang nggak nyangka, banyak orang yang nggak menduga. Jangankan orang lain ya, diri kamu sendiri kadang berpikir ini bener nggak ya? Ada sebagian kamu yang kayaknya masih merasa ini benar-benar milik kamu nggak ya? Ini adalah kehidupan yang kamu miliki nggak ya? Masih meragukan. Karena sesuatu ini bisa saja melebihi dari angan-angan kamu, melebihi dari impian kamu. Jadi karena apa yang kamu miliki ini, nanti banyak yang mau mendekat ya, banyak yang pengen dekat sama kamu karena ada tujuannya. Ada yang pengen minta tolong. Ada yang pengen pengen mengambil kesempatan. Artinya ya bisa saja orang yang dulunya menjauh dari kamu, di saat kamu terpuruk, di saat kamu naik, kehidupan kamu mendekat lagi. Ada orang-orang yang bermuka dua seperti itu, ada yang muka tembok kayak gitu, ada.
Tapi di sini ya kamu akan lebih lebih peka aja, lebih selektif aja dalam memilih pertemanan, circle apapun, karena kamu nggak mau ya merusak nantinya apa yang sudah kamu miliki. Oke. Itu yang saya rasakan. Ini tentang perubahan besar dalam kehidupan kamu yang kayaknya bikin orang itu mendekat kepada kamu karena ada yang pengen minta tolong ini dan itu. Oke. Karena di sini saya melihat ya bisa saja kamu punya punya jabatan tertentu. Oke, punya kekuasaan tertentu yang pada akhirnya banyak yang minta tolong sama kamu. Ada yang kayak gitu. Oke. Di sini ada Six of Swords. Ini juga tentang tentang peningkatan, tentang kehidupan yang lebih berkualitas. Tentang kayak kamu itu sudah benar-benar move on dari penderitaan, dari masa lalu, dari kesedihan. Kamu sudah lebih bisa berdamai juga. Yang saya lihat di sini ya ini bisa tentang memiliki atau bertemu dengan seseorang yang tepat, bisa juga ya. Artinya ada sebagian kamu yang memang sudah move on dari masa lalu. Tapi bisa saja ada mantan yang pengen dekat lagi, ada mantan yang ngubungin kamu lagi, ada yang seperti itu. Di saat kamu udah move on, ada ya orang yang egois. Di saat kamu bersama dia, kamu disia-siakan, kamu tidak dihargai, kamu dibohongi, dikhianati, tidak pernah menjaga perasaan kamu sebagai pasangannya. Tetapi di saat kamu sudah move on, sudah benar-benar tinggalkan apa yang nyakitin kamu, tiba-tiba dia datang lagi. Oke. Ada yang kayak kamu udah move on tapi dia yang gak bisa move on dari kamu. Ada yang seperti itu. Artinya ada ya seseorang yang sangat egois ya. Oke. Di saat kamu bersamanya dia tidak bisa menjaga, tetapi di saat kamu sudah pergi, dia barulah ketar-ketir, dia kalang kabut, barulah merasa kehilangan, barulah merasa merasa kalau kamu itu berarti bagi hidupnya. Ada juga yang seperti itu. Tapi di sini ya udah, kamu sudah memiliki kehidupan yang lebih baik. Bisa tentang kamu bertemu dengan sosok yang hebat, bisa tentang kamu bertemu dengan sosok yang benar-benar memprioritaskan kamu, kamu merasa dicintai, merasa disayang, diprioritaskan. Itulah ya, the career di sini adalah perjalanan hidup yang mungkin terkadang banyak teka-tekinya, banyak hal-hal yang mengejutkan, banyak hal yang tidak terduga. Tapi yang pasti semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan ya, punya sebab dan akibat. Kenapa sedih? Karena akan ada kebahagiaan. Kenapa kamu bertemu dengan orang yang salah? Karena akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Jadi selalu ada alasan. Jadi jangan pernah nyalahin ya. Ya udah, yang udah terjadi ya memang itu yang harus kamu lewati, mau nggak mau. Ya mungkin di sini pelan-pelan ya, pelan-pelan kamu mampu untuk lebih menerima bahwa terkadang ada hal-hal yang terjadi di luar kendali. Ada hal-hal yang terjadi tidak kamu inginkan, bisa tentang pengkhianatan, perpisahan, perceraian yang mungkin sebagian kamu alami. Tapi itu adalah bagian dalam kisah hidup kamu yang memang mau nggak mau, ya memang ini sudah ditakdirkan. Yang saat ini ya kamu berusaha untuk menjalani, meski terkadang ada perasaan capek, ada perasaan lelah, ya kamu boleh berhenti sejenak, kamu boleh jeda sejenak, kamu boleh tarik nafas dulu ya. Artinya nggak memaksakan ya, tidak memaksakan, tidak mentargetkan juga, tapi lebih mengikuti alur kehidupan. Yakin suatu saat kamu benar-benar akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, hal yang mustahil bahkan tidak semua orang bisa miliki. Jadi ini butuh memang kesabaran ya, prasangka baik kamu, pikiran positif kamu. Jadi tetap ikuti alur kehidupan, tetap lakukan yang terbaik, dan yakin yang terbaik itu juga akan datang kepada kamu. Di sini ada Five of Cup. Ada Ada keraguan-raguan yang saya rasakan di sini. Ada keraguan-raguan antara pengen maju mundur lagi. Karena mungkin kamu belum melihat kejelasan di hadapan kamu. Jadi masih ragu. Masih keberanian kamu masih belum full ya.
masih ada takut-takutnya, tapi itu nggak apa-apa. Itu bentuk dalam bentuk kewaspadaan, bentuk kamu untuk lebih bisa berhati-hati untuk melangkah. Jadi kamu tahu batasan, kapan kamu harus melanjutkan perjalanan langkah kamu dan kapan kamu harus berhenti. Kamu tahu itu. Dan saya melihat di sini ya, meskipun mungkin masih abu-abu ya, pandangan kamu ke depan masih ragu-ragu, ini benar nggak ya? Ini tepat nggak ya untuk kamu? Tapi pada akhirnya kamu di sini akan punya keberanian untuk tetap melangkah, namun dalam kehati-hatian, karena kamu nggak mau gagal lagi, kamu nggak mau salah lagi, kamu lebih menjalani aja, mengikuti alur kehidupan dan yakin suatu saat langkah kamu ini akan terhenti kepada seseorang yang tepat. Oke? Ada Age of One, dan ini sepertinya perjalanan hidup yang mungkin tidak pernah kamu sangka ya, tidak pernah kamu duga. Ya mungkin awalnya baik-baik aja, ya mungkin awalnya di sini kamu punya kehidupan yang normal-normal aja, yang baik-baik aja. Tapi ada yang mungkin tiba-tiba terjadi, ada yang tiba-tiba tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan, mau nggak mau ya harus kamu terima. Tapi pada akhirnya di sini, di bab akhir dari perjalanan hidup kamu itu akan benar-benar menerima kebahagiaan, akan ada akhir yang bahagia nantinya. Jadi jangan pernah menyalahkan apapun, siapapun, apalagi nyalahin diri sendiri karena mungkin pernah melakukan kesalahan, karena mungkin ada penyesalan. Ya menyesal boleh, tapi jangan larut ya. Jadikan penyesalan itu sebagai pedoman untuk kamu tidak melakukan kesalahan lagi. Itu yang terpenting. Jangan sampai penyesalan itu justru membuat kamu nggak berani ngapa-ngapain, justru membuat kamu stuck di keadaan kamu yang terpuruk, karena semakin hari kamu akan semakin jatuh ke dalam keterpurukan. Jadi temukan kepercayaan di diri kamu, temukan keberanian dalam diri kamu, karena bisa saja di saat kamu mengambil langkah yang pasti, bisa saja hal yang luar biasa itu benar-benar akan kamu dapatkan, akan kamu miliki. Oke, itu bisa saja terjadi. Oke, kita lanjut. Di sini ada trust the universe. Di sini ada lighten up. Ada embrace the flow of life. Ada relax. Dan di sini juga ada open up to change. Dari tebaran kartu oracle ini, saya merasakan ini juga tentang sepertinya semesta juga akan mampu mengarahkan langkah kamu kepada sesuatu hal yang positif, hal yang baik ya. Dan ini kamu yakini bahwa benar-benar akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Jadi ini juga sepertinya sudah ditakdirkan ya untuk bisa mendapatkan atau menemukan yang terbaik. Terkadang kamu harus dihadapkan dengan situasi atau kondisi yang sulit ya, tentang mungkin banyak ujiannya, banyak cobaannya, tapi pada akhirnya di sini kamu akan benar-benar bisa sampai ke tujuan kamu, karena ada energi yang positif di sini, energi yang positif, aura yang positif juga di sini. Artinya saya merasakan kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapi apapun situasi, apapun kondisi yang mungkin tidak terkendali. Artinya kamu punya tahu strateginya, kamu tahu cara bagaimana menghadapinya, kamu tahu bagaimana cara mengendalikan diri kamu jika ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tentang kebohongan, tentang pengkhianatan, tentang pengorbanan atau perjuangan kamu yang tidak dihargai ya. Karena mungkin ada sebagian kamu yang menjalani hubungan yang tidak seimbang gitu ya, tidak seimbang, seakan-akan hanya kamu saja yang berusaha mengerti, memahami, tapi tidak sebaliknya, hal itu tidak kamu dapatkan. Tapi apapun itu kamu belajar dari apapun yang kamu alami, belajar dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu dan terjadi di sekeliling kamu, yang kamu lihat, yang kamu dengar. Kamu berusaha untuk belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.
Dan kamu mampu untuk lebih memaknai arti hidup saat ini ya, lebih dewasa aja. Perjalanan hidup ini membuat kamu jadi lebih bijak dan lebih dewasa, untuk lebih bisa tahu apa yang terbaik untuk kamu, apa yang benar-benar kamu butuhkan. Tidak lagi berdasarkan mungkin hawa nafsu ya, atau ambisi, atau keinginan sesaat aja, bukan. Tetapi lebih kepada kedepannya, tentang hidup ke depan, itu yang kamu pikirkan ya. Di sini saya juga ada sebagian kamu yang relax ya, tetap enjoy, tetap mengikuti alur kehidupan, tidak mentargetkan dan tidak memaksakan. Karena kalau kamu terlalu mentargetkan atau memaksakan, jika nanti ada kendala, kamu akan langsung putus asa. Jadi kamu lebih memilih untuk berproses di sini, untuk menjalani, untuk lebih enjoy, relax menghadapi apapun. Karena kamu yakin ini akan ada akhirnya. Kesedihan ini akan ada akhirnya, kekecewaan ini akan ada akhirnya. Kamu yakin akan hal itu. Jadi ya kamu berusaha untuk tetap tenang menghadapi apapun situasinya. Tak itu tentang perpisahan, perceraian, atau kegagalan dalam bisnis, karir, tetap tenang ya, tetap tenang dalam menghadapi apapun situasinya. Karena di sini kamu punya kekuatan. Kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapinya. Oke, dan saat ini kamu berusaha untuk lebih memaknai bahwa hidup terkadang tidak selalu sesuai ya dengan apa yang kita harapkan, selalu berubah-ubah. Ada yang terkadang sesuai dengan apa yang kita harapkan, ada juga yang tidak, atau bahkan ada juga yang kamu dapatkan, yang kamu miliki itu akan nantinya lebih melebihi dari apa yang kamu ekspektasikan. Ada. Tapi di sini kamu sudah lebih menghargai sebuah perubahan ya naik turun kehidupan. Itu sudah kamu anggap ya, itu sudah lebih bisa menyesuaikan ya. Kamu sudah lebih bisa menyesuaikan diri, kamu sudah lebih bisa beradaptasi. Bahwa terkadang hidup penuh dengan kejutan, penuh dengan dinamikanya. Terkadang ya untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya, lebih yang kamu inginkan, terkadang mental kamu ini harus ditempa dulu dengan hal-hal yang menyakitkan. Oke, tapi di sini secara emosional pada akhirnya kamu sudah akan lebih dewasa dalam menghadapi apapun situasinya. Entah itu dijauhi oleh teman atau oleh keluarga karena mungkin ada kegagalan yang pernah kamu alami dulunya, ya kamu sudah lebih biasa menanggapinya. Itu adalah naik turun kehidupan yang memang terkadang tidak terkendali. Yang terpenting di sini kamu tidak patah semangat dan tidak putus asa untuk kembali bangkit, untuk kembali memulai yang pada akhirnya kamu benar-benar bisa mencapai sesuatu atau bahkan memiliki sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tentang hubungan, tentang karir, atau tentang bisnis, atau apapun yang sedang kamu jalani. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu alami, apapun yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi, untuk tidak lari dari kenyataan apapun ya. Kamu yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.